Makanya mereka tidak pernah berkelahi, mereka tidak pernah bersaing, karena yang mereka cari adalah ridha Allah. Karena kalau dia minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau dia minta ridha, insya Allah surga sudah dapat. Ngisap ganja pun tenang, mendengarkan musik yang tidak diridhai Allah pun tenang. Bukan ketenangan itu yang kita cari. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, jadi kamu masuk surga karena apa? Lautannya sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang menjadi tujuannya tetap satu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Makanya mereka tidak pernah berkelahi, mereka tidak pernah bersaing, karena yang mereka cari adalah ridha Allah. Begitu juga dengan kita malam ini, yang kita cari semuanya adalah ridha Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, yang orang berdoa dia tidak minta surga duluan, karena kalau dia minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau dia minta ridha, insya Allah surga sudah dapat. Itulah kenapa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang sebelumnya doa kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian berubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Zikir, solawat, amalan, pertemuan, uang yang kita berikan, harta yang kita limpahkan, itu semua untuk mencari ridha Allah. Mencari pujian manusia akan kecewa. Yang Ustadz maksud siapa? Abdul Somad. Kalau saya mencari pujian manusia kecewa, selesai tausiah dilihat komen caci maki semua. Ustadz baca itu komen. Oh iya saya baca. Kenapa Ustadz nggak pernah balas? Kami lihat di Instagram Ustadz nggak pernah balas. Kami dilihat di TikTok Ustadz nggak pernah balas. Kami lihat di YouTube Ustadz nggak pernah balas. Saya baca. Kenapa nggak balas? Saya nggak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan pikiran dengan sumpah serapah caci maki. Sibukkanlah dengan solawat kepada Nabi. Sibukkanlah dengan zikir. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Hati kita ini akan tenang, tapi ketenangan tidak semuanya tenang hakiki, banyak juga ketenangan palsu. Suatu ketika saya sampai ke kampus jam 7 pagi, lagi nulis-nulis, datang pegawai. Ustaz Somad? Ya, kebetulan yang lain belum datang, ada yang mau saya tanya khusus nih dengan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Saya nih Ustaz, tolong Ustaz jangan senyum ya. Iya nggak apa-apa, saya ini orangnya bebas insya Allah menyimpan segala rahasia. Saya kalau lagi dengar lagu dangdut itu hati saya tenang sekali Ustaz. Ternyata pakai narkoba pun tenang, ngisap ganja pun tenang, mendengarkan musik yang tidak diridhai Allah pun tenang. Bukan ketenangan itu yang kita cari. Ketenangan yang kita cari adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apakah Bapak Ibu malam ini merasakan ketenangan?
Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang tenang, nanti malam tahajud sholawat 313 kali. Kalau kurang tenang, tambah lagi, berarti ngitungnya salah, terlalu cepat. Beli tasbih ke Makkah Madinah, pilih tasbih kayu, nggak jadi beli. Pilih tasbih plastik, nggak jadi beli. Pilih tasbih batu, nggak jadi beli. Milih tasbihnya 1 jam, bertasbihnya 1 menit. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Tasbihnya dibeli 1 koper, bawa pulang ke rumah, bagi kepada semua tetangga. Tinggal 1, gantung di mobil. Judul filmnya Ketika Mobil Bertasbih. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gunanya kita berguru, belajar, bersanad. Maka insya Allah malam ini kita mendapatkan keberkahan, hati kita lebih tenang, lebih semangat mencari rezeki. Karena pertemuan ini semua terwujud karena ada orang-orang yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Ada yang dipilih Allah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang dipilih seperti Nabi Yunus alaihissalam, ada yang dipilih seperti Nabi Musa alaihissalam. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi siapa yang punya jabatan kekuasaan, berarti dia satu nasib dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kekuasaannya luar biasa, raja di raja. Orang barat menyebutnya King David. Anaknya disebut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang barat menyebutnya King Solomon. Katanya kekuasaan Nabi Sulaiman paling hebat, sampai jin ifrit pun tunduk kepadanya. Sampai-sampai semut-semut pun dia pahami bahasanya. Burung hud-hud bersimpuh kepadanya. Kekuasaannya manusia, binatang, angin, sampai jin dia kuasai semua. Ini Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang menulis katanya kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Pulau Jawa, ke Yogyakarta. Maka disebut daerah itu Sleman. Enggak tahu siapa yang nulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kebetulan kita diuji dengan anak muda yang ganteng luar biasa, berarti engkau satu nasib dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang ganteng, yang gagah. Nabi Yusuf itu luar biasa. Dia kalau duduk dekat orang yang kurang-kurang ganteng, jadi ikut ganteng. Nah, itu mukjizatnya Nabi Yusuf. Beda sama artis, kita duduk dengan dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya mukjizat itu mengangkat. Duduk dengan orang yang alim, maka seakan-akan Abdul Somad pun jadi ikut alim malam ini. Masya Allah. Nanti begitu diposting di Instagram, Masya Allah, tabarakallah, nanti kira-kira 1 jam lagi. Bagi yang follow, belum follow, silakan follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya amat sangat bahagia. Bapak-bapak bahagia? Kelihatannya kurang bahagia karena ibu sudah dapat ijazah sholawat tadi. Ibu-ibu bahagia semua? Masya Allah, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini yang ada di balik tenda, mereka tidak berkecil hati, karena walaupun mereka tidak bisa melihat langsung,
mereka bisa melihat layar karena monitornya itu berapa TV yang dipajang itu luar biasa. Tapi kami nggak bisa ngelihat Ustadz Somad langsung. Di layar lebih putih, lebih ganteng dari yang asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada satu tempat khusus, nama ruangannya VIP, very important person. Kita berharap begitu juga lah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Begitu semua jamaah ini masuk ke dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka rombongan dipanggil oleh malaikat, rombongan pamekasan, masuk ke dalam surga semuanya. Lalu kemudian yang pertama dicari orang Pamekasan, mereka tanya malaikat, Ustadz Somad mana? Para habaib sudah jelas berada di atas. Mereka penasaran, ini Ustadz Somad masuk golongan mana? Kata malaikat, Ustadz Somad berada di ruang VVIP. Amin kan? Itu hanya cara saya untuk mendapat doa orang-orang baik malam ini. Kita kalau mau dapat doa itu ada triknya, saudara. Itu yang dilakukan mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia diam. Dia ada di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia diam. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia diam. Ketika Nabi berpaling, baru dia buka pintu. Kata Nabi, kamu ada di balik? Ada ya Rasulullah. Kenapa kamu diam? Supaya aku dapat salam 3 kali. Begitulah mereka ingin. Jadi kalau ada jamaah Ustadz mengucapkan salam sekali, dia pura-pura. Itu satu trik biar dapat salam Ustadz 3 kali itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini berapa kali kita dapat salam? Salam dari protokol, salam dari Habib, salam dari Sayyid, salam dari Syarif, salam semuanya. Assalamualaikum, selamat namamu, selamat nama baikmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat rumahmu, selamat hartamu, insyaallah. Amin. Warahmatullah la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satupun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Oh, ada ibu-ibu duduk di tengah sawah, Masya Allah. Ini kebun tembakau, Bu. Hati-hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Jadi kamu masuk surga karena apa, wahai Abdul Somad? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Engkau maha kasih, maha sayang, sayangi kami ya Allah.